Saksi atau menjadi saksi memerlukan 3 persyaratan material minimal yang harus dimiliki oleh seorang saksi. Pertama, bahwa dia sendiri mengalami peristiwa itu. Dia melihat dan kemudian dia merasakan. Oleh karena 3 hal itu, seseorang memiliki posisi yang kuat untuk bersaksi di pengadilan. Dan kesaksiannya mesti bersesuaian dengan saksi yang lain, sehingga ia memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan suatu perkara. Nah saudara, kita orang percaya juga telah diberi perintah dan diminta oleh Tuhan sendiri untuk menjadi saksi bagi dunia ini tentang siapa Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwasanya para murid akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para murid menerima kuasa, dan kuasa itu dari Tuhan, dan mereka tidak cuma saja punya kuasa, tetapi mereka juga punya 3 hal di dalam kekuatan menjadi saksi. Mereka telah mendengar siapa Yesus. Mereka juga telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sepanjang 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, dan ada banyak karyanya. Dan kemudian mereka sendiri mengalaminya. Perubahan mereka adalah perubahan yang radikal ketika mereka telah melihat Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Apa bukti dari semuanya itu, saudara-saudara? Mereka bersaksi sampai ke seluruh dunia. Sampai kita hari ini, kita dapat mendengar berita Injil. Dan mereka rela menjadi martir demi kesaksian, demi pemberitaan mereka tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, para murid telah menjadi saksi yang begitu efektif di dalam memberitakan tentang nama Yesus, sampai hari ini dunia diubahkan oleh Kristus itu sendiri, dan kita adalah salah satu yang mengalaminya. Nah, sekarang kita juga perlu menjadi saksi, karena kesaksian Yesus, kesaksian keselamatan di dalam Yesus Kristus harus diteruskan, tidak boleh berhenti di diri kita sendiri. Karena para murid telah meneruskan, hingga kita juga dapat mendengar berita itu dan kita dapat diselamatkan hari ini, bukan? Nah, sekarang kita juga perlu pergi keluar sana dan memberitakan nama Yesus, menjadi saksi. Nah, 3 hal tadi, kita melihat, kita mendengar, dan mengalami. Di mana kita melihat dan mendengar? Ya tentunya di dalam firman Tuhan. Ada dokumen dari para saksi mata yang telah ditinggalkan bagi kita di sepanjang abad, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Secara khusus keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Para saksi matalah yang melihat peristiwa dan mereka telah menuliskannya. Itulah firman Tuhan yang juga menjadi bukti nyata kesaksian tentang Kristus itu sendiri. Jadi dari firman Tuhan kita melihat dan kita mendengar. Dan kita juga mengalami, harus mengalaminya. Melihat, mendengar tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi kita juga diubahkan. Dengan mengalami Kristus, kita dapat pergi keluar sana dengan penuh kuasa dari Roh Kudus, dan kesaksian kita efektif untuk menolong orang lain melihat siapa Tuhan, siapa Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, mari kita pastikan bahwa kita adalah saksi yang kredibel. Kita telah mendengar, kita telah melihat di dalam firman Tuhan dan mengalami sendiri. Mari kita mengatakan kebenaran tentang Kristus, memberitakan pengharapan kepada orang lain ada di dalam Kristus, baik hidup di dunia ini, tentang pengampunan dosa, dan juga tentang kehidupan yang kekal. Saudara, di dalam menjadi saksi, memang seringkali kita juga mengalami situasi yang tidak ideal. Kita bisa ditolak, bisa saja, dan memang demikianlah. Tapi kita diminta menjadi saksi. Kita tidak boleh berhenti menjadi saksi, karena Tuhan telah mempersiapkan orang-orang yang dipilih dan diselamatkannya untuk mendengarkan kesaksian kita. Dan lewat pemberitaan kita nanti, mereka akan percaya kepada Yesus. Jadi memang ada yang menerima, ada yang menolak. Demikianlah soal diselamatkan, karena memang tidak semua, bukan? Hanya kita tidak tahu siapa mereka dan di mana di antara lingkungan kita, kelompok-kelompok orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberitakan, dan mereka yang merespon,
merekalah yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk percaya melalui pemberitaan kita. Dan tentunya di dalam karya Roh Kudus. Jadi kita punya kuasa dan kita memiliki 3 kriteria yang tadi itu. Biarlah kita dengan modal itu, kita tidak jemu-jemu untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Kesaksian menjadi begitu kuat karena kita sendiri yang mendengar, yang melihat, dan yang mengalami peristiwa yang kita saksikan. Kesaksian yang berdasarkan kata orang, terlebih di dalam kesaksian tentang Yesus Kristus, itu adalah kesaksian yang sangat tidak kuat. Kesaksian tidak bisa mengira-ngira atau merasa-rasa atau berspekulasi, tetapi harus sesuatu yang nyata, sekali lagi, dilihat, didengar, dan dialami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.